Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman Helmi, wali kelas 11 Kesehatan 2. Dalam hal ini perkenankan saya melakukan restitusi segitiga. Restitusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan peserta didik yang dalam hal ini malas di dalam belajar. Di sini saya melakukan dengan murid mengadakan praktek segitiga restitusi atas 2 kasus yang terjadi pada murid yang bernama Sandi Gunawan dan Muhammad Dapa. Sandi dan Dapa ini mengalami hal yang sama, yaitu sering tidak masuk datang ke sekolah, atau terkadang masuk mereka terlambat datang ke sekolah. Untuk itu saya mengadakan segitiga restitusi ini untuk mengambil satu sampel kasus untuk diselesaikan secara restitusi. Namun sebelum kita selesaikan secara restitusi, alangkah baiknya kita pahami dulu yang dimaksud dengan restitusi, hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gossen tahun 1996. Yang ketiga, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka percayai sebelumnya. Sementara hukuman atau konsekuensi merupakan perbuatan yang dapat menyakiti murid, baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dan dampaknya sangat luas di kemudian hari terhadap murid-murid dalam dampak yang kurang berkenan bagi kita semua, baik dari guru maupun murid maupun orang tua. Karena dampaknya ini luas dan berkepanjangan. Kalau konsekuensi itu menyakiti tapi dampaknya pendek. Tapi hukuman itu menyakiti tapi dampaknya sangat panjang. Baik, kita selanjutnya mengambil cara restitusi dengan murid-murid untuk menyelesaikan masalah. Maka dalam menyelesaikan kasus ini bersama-sama dengan murid yang memiliki masalah dalam pelanggaran disiplin kehadiran, saya memilih restitusi sebagai jalan penyelesaian masalah dengan murid atas nama Sandi dan Dapa. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan ialah sebagai berikut. Menstabilkan identitas atau stabil the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada yang manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya, tujuan daripada ini adalah mengembalikan murid pada kelompoknya untuk diakui dan mampu berkolaborasi beserta dengan teman-temannya, mendapatkan ruang bersama teman-temannya sehingga penurunan hasrat semangat untuk giat hadir di kelas
menjadi tumbuh kembali dan bersemangat kembali. Selanjutnya, yang kedua yang saya ambil adalah validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Teori kontrolnya adalah setiap tindakan kita atau yang dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir produktif, proaktif, yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian, maka ia telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan validasi kebutuhan mereka. Contoh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah uh, melindungi sesuatu yang uh, ada pada diri kamu. Selanjutnya, di langkah ketiga saya menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contoh pertanyaannya yang saya berikan kepada mereka, apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan seperti itu yang saya berikan kepada kedua anak tersebut. Lalu ini adalah dokumentasinya, dokumentasi restitusi saya dalam menyelesaikan masalah-masalah kedua anak tersebut. Dan hasil dari segitiga restitusi, Sandi dan Dapa mampu belajar dari kesalahannya dengan kembali kepada kelompok belajarnya bersama-sama untuk bahu-membahu saling memberi ruang kemerdekaan dan kebahagiaan saat hadir tepat waktu di dalam kelas. Kesalahan yang mereka berdua lakukan dengan mengikuti alam pikiran mereka enjoyable, bahagia dengan tidurnya yang tidak teratur, dan bangun tidur yang tidak teratur, sehingga menyebabkan terlambatan datang ke sekolah, bahkan tidak hadir untuk belajar di sekolah. Dapat mereka berdua pahami dengan belajar dari kesalahan, kemudian dikuatkan oleh saya sendiri sebagai guru dengan memunculkan dasar kebutuhan manusia, dan mereka berdua memahaminya akan pentingnya menata masa depan dengan baik dari hari ini, sehingga mereka berdua bertekad untuk belajar dengan sungguh-sungguh, meraih cita-cita dan keinginannya dengan pengalaman belajar dari kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mampu memahami dampak atau akibat dari kesalahan itu. Dan mereka berdua tidak melakukannya lagi di kemudian hari. Itu salah satu kesepakatan antara saya dengan mereka. Semoga kedua anak tersebut mampu belajar dari kesalahan tanpa ada sebuah hukuman atau konsekuensi yang dapat melukai perasaan mereka, yang akan berdampak pada mereka di masa yang akan datang, sehingga mereka berdua mampu menjadi manusia yang sesungguhnya, yang tumbuh dengan apa yang mereka miliki. Di antaranya adalah potensi yang mereka miliki. Mereka dengan tumbuh dengan dirinya sendiri,
dengan potensi yang mereka miliki berdua, sehingga tumbuh menjadi generasi yang eh, baik dan hebat. Oke, terima kasih atas eh, bila ada sesuatu yang salah dalam penyampaian penyelesaian persoalan tentang anak yang bermasalah dari segi kehadiran, mohon dimaafkan atas kesalahan ini. Untuk itu saya ucapkan di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.